Salam shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita hari ini, amin. Haleluya. Mari kita sembah Allah yang hidup. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipuji. Kami mau buka hati kami. Kami mau bernyanyi angkat pujian ucapan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Berkati setiap kami pulang bawa damai sejahtera sukacita daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang
berdoa buat persembahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang akan berikan persembahan. Dan dengan sukacita dan sepenuh hati kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Katakan ku percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi, angkat pujian dari awal. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Perlindunganku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau perlindunganku. Jemaat saja katakan ku percaya. Ku percaya masih ada. Mari dengan iman percayamu katakan. Bekerja. Yes. Janji-Mu biarkan. Yesus Kau Tuhan. Kita makin berdiri saja. Ku percaya. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang selamanya tetap ada.
Ketika masalah demi masalah datang Tuhan, bahkan malapetaka mengamuk, badai besar datang, kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu yang menuntut siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Bahkan firman-Mu Tuhan yang menyatakan kesalahan kami dan mendidik kami dalam hidup kebenaran. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pada orang lain, hamba-Mu dengan keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu tadi lagunya ketika aku takut Tuhan menyertai aku, Tuhan membela aku ya. Bapak Ibu, sebetulnya malam ini ada yang mau bersaksi ya. Bapak Ibu dari Waingapu, mereka berdua suami istri baru pulang dari Penang. Cuma tadi mereka minta maaf karena bekas operasinya itu masih penuh dengan perban. Jadi dia agak malu untuk datang karena pakai perban dan juga pakai kursi roda. Puji Tuhan, nanti dia doakan supaya nanti retreat dia akan ikut, dia bersaksi di retreat. Bapak Ibu, bapak ini tinggal di Waingapu, dia seorang pengusaha ya sama ibu. Satu saat dia beberapa minggu yang lalu tiba-tiba kakinya itu cekot-cekot ya. Lalu dibawa ke Surabaya. Waktu dibawa Surabaya di rumah sakit yang bagus ya, dokternya juga bagus. Ternyata dokternya suruh dia kakinya dipotong. Wah, kaget dia. Ya, kalau cuma cekot-cekot lalu disuruh potong. Ternyata itu dia pakai pen ya, dia pernah berkecelaka kakinya dan pennya itu udah lama tidak dicabut. Ternyata pen itu harus cepat dicabut tuh, karena bisa berkarat atau itu juga bisa banyak virus dan bakterinya, karena bisa menjadi busuk itu. Makanya mau dipotong. Wah, lalu dia telepon saya ya, telepon saya, kita berdoa, Pak, kita mau ke Penang. Ya sudah, kamu ke Penang aja, kalian suami istri ke Penang. Sampai di Penang, ya apa yang terjadi? Mereka telepon lagi. Waktu mereka telepon, ternyata dia tidak nyambung, karena kami dalam perjalanan di pesawat ya, saya bersama ibu sama Yana dalam perjalanan dari Manado ke Surabaya. Nah, waktu saya sampai di Surabaya, saya lihat mereka telepon sudah di Penang, dan mereka ibu istrinya itu, suami itu menangis. Ternyata juga diagnosa dokter hampir sama. Katanya ini harus dioperasi karena sudah ada yang membusuk, mungkin seperti membusuk gitu ya, karena terlalu lama pennya tidak dicabut. Lalu saya bilang, saya kuatkan imannya ya, ayo saya kasih firman Tuhan ya, saya kasih firman Tuhan, pokoknya kamu tidak usah khawatir kalau kamu sungguh percaya. Roma 11, kalau kamu percaya kamu tidak akan pernah dipermalukan asal engkau sungguh percaya. Yohanes 11:40, kalau engkau percaya engkau melihat kemuliaan Allah. Oh, akhirnya mereka dikuatkan ya. Pada hari hanya waktu mereka mau dioperasi, diprediksi karena dokter mengatakan itu 50-50 ya, bisa sembuh bisa tidak sembuh ya, dan diprediksi agak lama gitu karena dia harus membersihkan bakteri, virus segala macam. Bapak Ibu, waktu itu mereka bapak ini dioperasi, istrinya kaget, tidak lama kok keluar ya. Lalu si dokter ini, katanya dokter Ong namanya, ngelus-ngelus dada. Wah, apa ini? Dia bilang, haleluya, puji Tuhan, ternyata Tuhan rubah penyakit yang parah ndak popo. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya, ndak popo, sukacita. Mereka dia mengalami sukacita yang luar biasa. Itu sebenarnya Bapak Ibu, kita lihat ya, pada hari-hari terakhir ini ada banyak masalah demi masalah ya, malapetaka badai yang menyerang anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat dalam firman Tuhan Yeremia 1 ayat 14. Yeremia 1 ayat yang ke-14. Yeremia 1 ayat yang ke-14. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Ya, dikatakan dari utara akan mengamuk ya, malapetaka badai menimpa segala penduduk negeri. Tapi lihat ayat 19 ya, ayat 19 kita lihat, mereka akan memerangi engkau ya, badai malapetaka itu akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, mungkin saat ini ya, saudara sedang mengalami malapetaka yang mengamuk, yaitu badai besar yang tiba-tiba menyerang keuangan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami badai yang mengamuk, yaitu badai malapetaka yang besar yang sekonyong-konyong menyerang kesehatan saudara, menyerang keluarga saudara. Nah, bahkan mungkin saudara tidak ada persiapan untuk menghadapinya, apalagi untuk mengalahkannya. Sehingga apa terjadi? Sehingga akhirnya saudara mulai shock,
untuk melihat kenyataan seperti itu. Sehingga saudara mulai terkaget-kaget melihat ya fakta seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan datang bagi kita malam hari ini. Bahwa catat baik-baik. Bahwa firman Tuhan mengatakan menyuruh kita untuk kita tetap kuat. Untuk kita tetap menjaga hidup kita. Agar firman Tuhan menyuruh kita untuk ya menenangkan jiwa kita. Kenapa? Kok firman Tuhan menyuruh saudara dan menenangkan jiwa kita, menyuruh jiwa saudara-saudara saya? Sebab catat baik-baik. Tuhan izinkan malapetaka besar itu terjadi. Ya, menimpa saudara. Tapi dengar baik. Catat baik-baik. Tuhan izinkan juga malapetaka besar itu tidak bisa mengalahkan saudara. Amin. Ya, saya beritahu. Ya, Tuhan izinkan, memang Tuhan izinkan ya badai besar itu menimpa saudara. Tapi catat baik-baik firman Tuhan berkata, tapi Tuhan tidak pernah izinkan badai besar itu akan mengalahkan saudara. Amin. Ya, itu sebab yang perlu kita menyadari, yang saudara dan saya sadari, bahwa itu semua hanya pembentukan dan pertobatan bagi kita. Itu semua hanyalah ujian ya bagi pertobatan dan bagi pembentukan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saya beritahu, jangan kau pernah takut dengan pernah menyerah dengan untuk menjalani hidup ini. Amin. Jangan kau pernah takut, jangan kau pernah menyerah untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Nah, ini ada 3 hal kita mau belajar. Kenapa? Sebab yang pertama, ayat 19 tadi berkata, sebab yang pertama, karena Tuhan itu akan berperang bagi kita. Amin. Jangan pernah takut dengan malapetaka yang datang. Jangan kau pernah gemetar ya, dengan pernah gentar dengan badai yang besar datang pada saudara. Kenapa? Sebab yang pertama, ya, bahwa Tuhan akan berperang bagi saudara. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ya, Tuhan akan berperang bagi kita dan kita diam saja. Bapak Ibu dengar baik. Saya mau beritahu. Ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa? Ya, badai yang datang menimpa saudara. Kenapa kok kelihatan begitu berat? Ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa masalah atau malapetaka yang menimpa saudara dan saya? Kenapa kelihatannya kok terlihat itu kok begitu dahsyat luar biasa? Kenapa? Sebab saya beritahu. Kenapa saudara kelihatannya badai yang menyerang kita itu kok begitu besar, begitu dahsyat luar biasa? Sebab kita mengukur badai itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia yang tidak berdaya. Amin. Kenapa masalah atau persoalan badai yang menimpa saudara dan saya? Kenapa kita waktu itu terlihat begitu hebat, begitu luar biasa? Kenapa? Sebab kita melihat badai itu, saudara dan saya melihat badai itu, mengukurnya dengan kekuatan dan kemampuan kita ya sebagai manusia yang tidak berdaya, yang tidak punya apa-apa. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Ketika sama Yosua, ketika Yosua disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa yang sudah mati. Waktu disuruh memimpin bangsa itu menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi? Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ketika si Yosua disuruh Tuhan menggantikan yang Musa yang sudah mati untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi? Yosua berpikir, aku iki sopo Tuhan? Kok disuruh memimpin bangsa Israel? Aku iki sopo? Aku iki jongosnya Musa, kacungnya Musa. Musa aja yang memimpin bangsa Israel yang seperti itu, stres. Ya, kita lihat ya, Musa itu aja stres memimpin bangsa Israel, dia sampai stres, depresi memimpin bangsa seperti itu. Kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bilang lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk.
Sudah dikasih Tuhan, dikeluarkan dari penjajahan di Mesir, melihat mujizat yang luar biasa, ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dituntun oleh tiang awan dan tiang api, bahkan tuh laut terbelah menjadi dua, dikasih makan daging burung puyuh, dikasih daging roti dari sorga, masih mau menyembah berhala. Ini memang tegar tengkuk, sudah tidak kamsia, tidak beribadah, malah bikin ala yang lain. Makanya apa terjadi? Tuhan akan membinasakan bangsa ini. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat Musa melunakkan hatinya Tuhan dengan berkata, Tuhan jangan Tuhan. Nanti katanya bangsa-bangsa yang lain, ya opo, apalagi bangsa Mesir. Wah, Tuhan keluarkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun. Kita lihat ayat selanjutnya 11 sampai 14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap Mahmud yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah nanti orang Mesir akan berkata, Tuhan membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Kita lihat ya, Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Nanti katanya Musa berusaha melunakkan hati Tuhan. Nanti katanya bangsa Mesir ya opo? Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan tangan yang luar biasa. Kok sekarang mau dibunuh di padang gurun? Untuk dibunuh di padang gurun. Ya, itu ingatlah Tuhan, sumpah Tuhan. Tuhan sudah bersumpah bahwa kepada Ishak dan Yakub dan Bapak Abraham bahwa engkau tidak akan membunuh. Lalu apa yang terjadi? Ayat 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ini mungkin terjemahannya kurang pas ya. Masa kok Tuhan menyesal? Ya, ini mungkin ya Tuhan itu hatinya tergerak oleh belas kasihan, sakno ya, bukan menyesal. Ini mungkin keliru ya, bukan agak keliru. Yang pas mungkin hatinya tergerak oleh belas kasihan, tidak jadi menghukum. Bapak Ibu dengar baik. Ya, kita lihat Yosua berpikir, ya Musa aja yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang nabi besar. Dia putra angkatnya, anak angkatnya putri Firaun, dididik secara kerajaan Mesir. Dan juga dia dilatih perang oleh mertuanya Yitro selama 40 tahun. Yosua aja yang seperti itu stres. Apalagi aku ini sopo? Yosua. Ya, aku ini siapa? Kalau suruh angkat-angkat ngepel aku aku jongos. Lalu disuruh memimpin bangsa Israel ini, ya, bangsa yang nggak punya banyak kelebihannya apa? Tegar tengkuk, suka bersungut-sungut, musuhnya banyak, musuhnya akeh. Sopo sih mau kalau tidak stres begini kayak gini? Tapi dengar baik. Kenapa saya mau beritahu? Kenapa kok si Yosua berpikir seperti itu? Kenapa? Kenapa kok Yosua bisa berpikir seperti itu? Karena dia hanya melihat apa yang dia bisa lakukan. Ya, Yosua berpikir seperti itu karena dia hanya melihat apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia bisa buat. Dia tidak pernah melihat apa yang Allah bisa lakukan melalui dia. Ya, Yosua hanya melihat apa yang dia bisa buat. Dia tidak pernah melihat apa yang Allah bisa buat melalui dia. Sama Gideon juga. Ketika waktu bangsa Israel itu dijajah ya oleh musuh, apa terjadi? Ya, malaikat datang kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apa jawabnya si Gideon? Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon ya, berfirman kepadanya, demikian ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Waktu diomong ya pahlawan gagah berani, apa jawabnya si Gideon? Ayat 15 kita lihat. Ayat 15, tetapi jawabnya Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling mudah di antara kaum keluargaku. Gideon berkata ketika si malaikat Tuhan datang dan berkata, hai Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan gagah berani. Lalu apa yang terjadi? Gideon berkata, aku iki sopo? Dia berkata, di antara 12 suku Israel, sukuku yang paling rendah, paling cilik. Di antara sukuku yang paling kecil, yang kaumku itu keluarga itu yang paling rendah, paling kecil. Di antara kaumku ya, keluargaku yang paling kecil, yang paling rendah, aku yang paling kecil. Lalu kok aku disebut gagah berani? Kenapa si Gideon berkata seperti itu? Ya kenapa sampai dia berkata seperti itu? Karena dia hanya bisa melihat
apa yang dia bisa lakukan. Dia tidak melihat apa yang Allah bisa lakukan melalui dia. Sama, sering kali kita seperti itu. Sering kali kita seperti Yosua dan seperti Gideon. Kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan. Gak iso apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya, sering kali kita hanya seperti Yosua dan Gideon. Apa yang saya bisa lakukan tidak bisa. Tapi kita tidak pernah melihat apa yang Allah bisa lakukan melalui kita. Memang lalu kalau kita sendiri kita tidak bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Tapi kalau bersama Allah, wah itu luar biasa. Ya, kita segala bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 60 ayat 12. Mazmur 60 ayat 12. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara perkasa, karena Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan yang menginjak lawan-lawan kita. Kamu diam saja. Amin. Ya, amin. Masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada badai yang besar dari Tuhan. Kita melihatnya itu menjadi besar karena kita mengukurnya dengan kekuatan kita yang tidak ada apa-apa. Sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya. Tapi bersama Allah kita bisa melakukan perkara perkasa. Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Amin. Ya, Tuhan yang berperang bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, saya mau beritahu, apapun badai sebesar apapun yang kau alami saat ini, ya, persoalan atau apapun yang kau alami saat ini, catat baik-baik, dengar baik-baik, ingat, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan itu akan berperang bagi kita. Amin. Sama seperti Yosua. Waktu Yosua mengalami ketakutan, lalu Allah datang dengan firman-Nya. Tuhan datang dengan komitmennya. Tuhan berkata apa? Makanya si Yosua kemudian karena dia berani, waktu Tuhan berkata itu, dia berani berlangkah dengan perkataan Tuhan, dia berani melangkah dengan komitmen Tuhan. Ayat 3-5. Yosua 1 tadi. Ayat 3-5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, ya, tempat-tempat yang subur, ya, yang besar, yang indah, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, selalu tanah orang Het yang subur-subur itu, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan berkata, setiap tempat, dengar ya, setiap tempat yang kau injak, itu akan menjadi milikmu. Ya, dan semua daerah yang subur-subur itu akan menjadi daerahmu. Dan tidak seorang pun yang bisa bertahan terhadap engkau. Wah, waktu Tuhan dia, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Waktu Tuhan berkata itu, makanya si Yosua dia bertindak dengan iman. Dia bertindak sesuai dengan komitmen Tuhan. Makanya saya beritahu, jangan kau bertindak sendiri. Bertindak dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Amin. Bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar, karena Allah sendiri yang berperang bagi kita. Tuhan yang menginjak semua lawan-lawan kita. Amin. Amin. Kita lihat, ya, ketika seorang raja dia didatangi diserang oleh 3 musuh, 3 bani, 3 bangsa. 1 bangsa aja kuat, apalagi 3. Apa yang terjadi? Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 1-3. 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab 1 dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mauinim, 3 bangsa ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 3 bangsa menyerang dia. Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang-orang Mionim, orang-orang dari pegunungan Seir. Menyerang. Nek 1 aja udah kuat, apalagi 3 bersatu. Apa yang terjadi? Loh, Yosafat sampai takut ya, ketakutan. Padahal dia raja, dia punya panglima, punya tentara. Dia takut. Kenapa? Ini musuhnya bukan main-main. 3 bangsa jadi 1. Tapi apa yang terjadi? Yang luar biasa, dia mengambil keputusan, dia mencari Tuhan dan dia menyuruhkan Yehuda seluruh untuk berpuasa. Waktu dia mencari Tuhan,
Dia mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berperang bagi dia. Lalu Tuhan mengutus nabi hambanya dan berkata, kita dalam 14 dan 15. Ayat 14. Lalu Yehaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wah, luar biasa ya. Waktu 3 ini mau berperang, mungkin ada salah paham ya. Bangsa Bani Moab dan Bani Amon ini menyerang orang-orang Meonim ini, orang-orang dari pegunungan Seir. Jadi ini kalah, tinggal 2. Akhirnya juga 2 ini karena mungkin salah tersinggung titik, salah ngomong, teman-teman mati, habis. Ayat 23 sampai 25. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Lah itu ya, koncoy dewe pegunungan Seir orang Meonim hendak menumpas dan menggunakan mereka. Sekarang sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka sendiri 2 itu, Bani Moab dan Bani Amon, saling membunuh bunuh entek lah. Jadi Yosafat waktu datang loh entek, saya tinggal menjara saja ya. Kita lihat 24 sampai 25. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhambaran di tanah, tidak ada yang terluput. 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Musuhnya besar. Tapi apa yang terjadi? Musuh dengan teman-teman. Jadi waktu datang Yosuanya tidak ikut tidak perang. Tuhan yang berperang bagi mereka. Ya, cuma lihatin lo mati, tinggal mengambil dapat berkat, ya, menjara. Tuhan berperang apapun masalah, badai besar penuh. Ingat, tidak perlu takut karena Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Yang kedua, yang kedua, kenapa kok kita tidak perlu takut cemas dalam menjalani hidup ini? Kenapa? Sebab yang pertama, Tuhan berperang bagi kita. Yang kedua, kita kembali ke Yeremia 1 ayat 19, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan beserta kita. Ya, mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Ya, menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Catat baik-baik. Tuhan Allah Immanuel, ya, Tuhan Allah Immanuel itu ada bagi kita ketika badai itu besar itu mengamuk. Tuhan Allah Immanuel ya, hadir bagi saudara dan saya ketika malapetaka besar itu mengamuk. Amin. Ya, sama. Saya beritahu lagi. Tuhan Allah Immanuel itu ada bagi kita ketika badai besar itu mengamuk. Tuhan Allah Immanuel itu hadir bagi saudara dan saya ketika malapetaka besar itu mengamuk. Sama ketika murid-murid ya menghadapi malapetaka besar karena angin sakal. Ya, sama ketika murid-murid itu mengalami badai besar, ya, badai besar yang mengamuk, ya, lalu juga gelombang besar yang mengamuk karena angin sakal. Apa yang terjadi? Kita lihat Tuhan Yesus hadir membela mereka. Tuhan Yesus hadir menolong menyelamatkan mereka. Matius 14 ayat 24 sampai 25. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan dengan gelombang, ya, badai karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita lihat ya, badai besar badai besar yang mengamuk karena angin sakal yang menimpa murid-murid. Apa yang terjadi? Ya, ketika badai malapetaka besar, gelombang besar ya mengamuk karena angin sakal menimpa murid-murid, apa yang terjadi? Yesus, kita lihat Tuhan Yesus hadir membela mereka. Tuhan Yesus hadir menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Pertanyaannya, kenapa ketika badai besar itu mengamuk, kenapa kalau kita ketakutan? Kenapa saudara dan saya ketakutan ketika malapetaka besar itu mengamuk? Kenapa? Kenapa? Kenapa ketika ya kita mengalami ketakutan? Ya, ketika badai besar itu mengamuk, kenapa? Sebab kita tidak pernah meresponi kehadiran Tuhan. Ya. Kenapa saudara saya ketakutan ketika malapetaka besar itu menimpa saudara saya? Karena saudara dan saya tidak pernah fokus akan kehadiran Tuhan. Amin. Tidak pernah fokus. Saya beritahu, Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya beritahu. Apapun masalahmu. Ya, saya beritahu.
apapun masalahmu, enggak usah perlu takut. Ya, amin. Tuhan Allah Immanuel selalu menyertai kita. Dia katakan ya aku Immanuel, artinya apa? Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan enggak bisa enggak menyertai kita. Kenapa? Karena dia sendiri berkata aku Immanuel, aku menyertai engkau. Jadi enggak bisa dia enggak menyertai kita. Dia pasti menyertai. Karena dia berkata sendiri dia Immanuel beserta kita. Jadi enggak bisa enggak menyertai kita. Amin. Cuma kita sendiri yang merasa tidak disertai. Amin. Ya, saya beritahu Bapak Ibu. Ya, catat baik-baik. Dengar baik-baik. Saya beritahu. Ya, sekalipun pertolongan Tuhan tidak secepat yang seperti saudara bayangkan. Sekalipun ya pertolongan Tuhan, ya mujizat Tuhan tidak secepat dengan apa yang saudara bayangkan. Tapi dengar baik, catat baik-baik. Tuhan Allah Immanuel, dia tetap menyertai kita. Amin. Dia tidak bisa tidak menyertai kita. Dan dia berkata, jangan takut, aku menyertai. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya beritahu, ya, sekalipun pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak secepat apa yang kita bayangkan. Sekalipun pertolongan Tuhan tidak secepat seperti apa yang kita harapkan. Catat baik-baik, Allah dia tetap Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku meneguhkan menolong engkau. Bahkan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan di ayat 13 ini lebih luar biasa dia katakan. Tuhan katakan, aku ini loh Tuhan Allahmu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu jangan. Loh ini sampai Tuhan ngomong, aku ini loh Tuhan Allahmu. Kalau saya bisa tafsirkan, Tuhan itu ngomongnya kayak gini. Aku ini loh Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu, yang memegang nafas hidupmu, yang memegang masa depanmu. Aku yang berkata kepadamu jangan takut. Aku yang menolong engkau. Aku yang menyembuhkan engkau. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya beritahu, apapun masalahmu, badai besar apapun yang menimpa saudara, ya persoalan apapun yang besar menimpa saudara, catat baik-baik. Dia Allah Immanuel. Amin. Dia Tuhan Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Amin. Dia menyertai saudara dan saya. Pertanyaannya, loh kok pertolongan Tuhan kok lama ya? Saya Bapak Ibu dengar baik ya. Waktu awal-awal pelayanan saya ya, waktu itu awal-awal saya baru belajar melayani. Saya waktu itu saya istri sama anak 4 ya. Lalu Pak D itu masih barusan nikah, Pak adiknya kakaknya istri ya, baru menikah. Lalu pindah dari Solo ke Surabaya, tinggal sama kami, tinggal sama-sama. Lalu apa terjadi? Ternyata kontrakan rumah kami sudah mau habis ya, tinggal 5 hari habis. Waduh, ini enggak tahu, untuk dana perpanjangan enggak punya. Lalu ya apa ini? Hanya berdoa saja, hanya melayani dan berdoa. Nah, waktu 5 hari sudah mau habis, tiba-tiba ada satu keluarga yang suka ikut pelayanan bersama kami, keluarga ini. Lalu berkata, Pak Pendeta, itu ada di gang sebelah, rumah di gang sebelah itu ada saudara saya itu kontrak, masih ada sisa 2 tahun. Wah, ini jawaban Tuhan. Ayo kita ke kantornya. Kantornya dekat Bungurasi, kami siang-siang itu ke sana. Oh ya, silakan pakai. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan, ini jawaban Tuhan. Tapi apa terjadi? Waktu kami baru tinggal 3 hari di situ, yang punya mau itu rumah itu datang, pakai sepeda motor lagi, ya datang. Loh, Pak, ya kok bilang kok ini rumah saya. Oh iya rumahnya. Ini sudah habis kontrakannya. Loh, katanya masih 2 tahun. 2 tahun apa amtek katanya sudah habis. Ya enggak apa-apa, katanya enggak apa-apa diperpanjang, tapi 2 tahun. Jangankan 2 tahun, 1 tahun aja enggak punya. Ya, waduh, ya sudah. Ya, saya kasih waktu sampai besok lusa ya. Kalau besok lusa enggak diperpanjang, ya sudah keluar aja ya. Ya sudah, mau keluar kemana enggak tahu. Ya, ini ada saya sama istri sama anak 4 sama Pak D sama Bude itu ya. Lalu waktu kami pulang pelayanan seperti malam begini ya, pulang pelayanan. Besok itu sudah harus keluar. Waduh, keluar gimana ini? Ya apa ya sudah serah mbak Tuhan wis. Pasti Tuhan itu
pertolongan Tuhan lambat, tapi tidak pernah terlambat. Jam 1 pagi, telepon rumah berdering. Belum ada HP waktu itu, Dia telepon rumah berdering, kring, kring terus. Saya biarkan, orang ini tidak tahu diri. Jam 1 sudah stres gini, tidak tahu besok keluar kemana. Ya, ini tambah stres ini. Kring, kring. Lalu Bu istri bilang, ayo diangkat. Ya terpaksa diangkat. Itu bukan dari dekat, dari Balikpapan. Seorang anak muda, pengusaha besar, dia punya pabrik baja. Shalom Pak Pendeta. Ya shalom. Masih ingat sama saya, Roni. Wah saya tidak punya teman anak muda Roni, apalagi di Balikpapan, lalu pengusaha pabrik baja. Tidak punya teman. Masih ingat sama saya. Waduh siapa ya Ron? Itu loh Pak, waktu saya menikah, 2 tahun lalu menikah, lalu Bapak melatih istri saya tuh main keyboard. Yang rumahnya di game. Oh Rani, oh betul ya itu. Nah, itu saya Pak. Maaf Pak Pendeta, saya malam-malam begini, pagi-pagi saya telepon. Karena dari pagi kemarin sampai siang saya telepon, Bapak katanya pelayanan keluar kota. Betul. Ya, kenapa? Saya disuruh Tuhan harus telepon sekarang. Saya harus telepon sekarang. Saya mau tidur, saya bilang Tuhan besok pagi. Enggak, sekarang disuruh telepon. Lalu dia bilang gini, apa yang Bapak butuhkan? Loh karena disuruh Tuhan ya enggak malu-malu. Besok apa metu? Ya, mau keluar, enggak tahu mau kemana. Ya, apa metu? Oh gitu ya Pak. Lah gini aja. Bapak punya rekening di BCA? Oh punya, tapi ada isinya, tak bilang. Ya. Ada gitu ya. Ya, sudah besok pagi lihat ya, saya kirim secepatnya. Nah, karena tacinya bilang setengah 8 mau datang, jam 8 mau datang. Jam 7 saya sudah tunggu di mukanya BCA. Ya, sudah tunggu. Ya, tapi puji Tuhan ternyata tacinya itu datangnya setengah 10. Soalnya hujan. Bahkan dia kepleset sampai di muka pintu. Ya, terus habis apa itu? Saya lihat ya begitu jam 8 saya lihat, oh masuk 2 tahun. Beri keluhan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu waktu kami tacinya datang, selamat siang Pak. Pagi Pak, selamat pagi. Gimana? Mau bisa keluar Pak? Keluar apa? Loh, lu mau diperpanjang? Karena dia tahu enggak ada uang. Ya enggak ya. Oh ya perpanjang. Loh 2 tahun loh Pak. Iya 2 tahun. Lalu ditanya dari mana Pak? Saya ceritakan. Saya ceritakan. Lalu dia sendiri menangis ya. Dia orang Buddha. Lalu Pak saya kasih berkat sedikit buat Bapak ya sama anak-anak. Dan saya minta didoakan Pak. Saya ingin masuk Kristen Pak. Wah ingin terima Yesus Pak. Saya bilang belikan benar bagi Tuhan ya. Ya. Ibu pergi cari gereja yang dekat rumah ibu. Minta dilayani oleh hamba Tuhan di situ. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan seringkali lambat. Tapi tidak pernah terlambat. Ya Tuhan menyertai kita. Ya itu sebabnya. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masa-masa yang menegangkan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami waktu-waktu yang menyeramkan. Saya beritahu, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, khawatir. Kenapa? Sebab Tuhan bertanggung jawab atas badai besar yang menimpa kita. Tuhan bertanggung jawab dan Dia selalu setia menjaga kita. Amin. Tuhan selalu menjaga kita. Kenapa? Sebab Dia penjaga yang tidak pernah tertidur. Tuhan penjaga tidak Allah penjaga tidak pernah terlelap. Jam 1 Dia bisa nolong. Ya, Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Mazmur 121 sama-sama 1 2 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, biar jam 1 tidak akan goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, tidak pernah tertidur. 4 terus 4 sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 2 kali dikatakan tidak pernah tertidur. Kalau Satan bisa tertidur, jaga. Ini tidak pernah tertidur. Tuhan kita tidak pernah tertidur. 5, ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Tuhan menjaga kita tidak pernah tertidur. Jam 1 Dia bisa, wayanya orang tidur, Dia masih bisa menolong kita, memelihara kita. Makanya ada firman Tuhan Mazmur 127 ayat 2, Tuhan memberkati pada orang dikasihnya pada waktu tidur. Masih tidur diberkati loh. Dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bahkan ayat 7 dan ayat 8 ini lebih luar biasa lagi. Ya, 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaganya nyawamu. Masih bisa lolos dari pandemi itu karena Tuhan yang jaga kita. Amin. Ya, dan juga ada 8 ya 9 ayat 8 ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemana kau mau pergi? Tuhan akan menjaga engkau. Dan Dia Allah yang menyertai, Allah Imam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir,
Ya, kenapa kita jangan takut menjalani hidup ini? Tidak perlu gentar, menyerah dalam menjalani hidup ini. Karena yang ketiga, Yeremia 1 ayat 19 lagi. Karena Tuhan akan melepaskan kita, ya. Mereka akan memerangi engkau, malapetaka badai besar akan menyerang engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bila firman Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, kenapa tidak perlu takut? Karena Tuhan yang akan melepaskan kita. Amin. Tuhan yang akan melepaskan saudara dan saya. Catat baik-baik. Ya, badai besar apapun yang menimpa saudara, badai yang malapetaka besar apapun yang menyerang saudara, jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Kenapa? Sebab catat baik-baik, percayalah, ya, kelepasan Tuhan sedang dalam perjalanan, ya, di balik malapetaka yang besar. Amin. Ya, catat baik-baik, apapun masalahmu, apapun persoalan badai besar apapun yang saudara alami, jangan kau pernah takut, pernah cemas, khawatir. Kenapa? Sebab kelepasan Tuhan, pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan, ya di balik malapetaka besar yang mengamuk itu. Amin. Roma 9 ayat 28. Dan itu terjadi segera. Itu terjadi segera. Ya. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Ya, jadi apapun masalahmu, badai besar apa yang menghadapi, ingat, jangan pernah takut, cemas. Kenapa? Sebab pertolongan Tuhan, kelepasan Tuhan sedang dalam perjalanan, ya, dari balik masalah besar yang sedang menimpa saudara. Amin. Dan itu datangnya segera. Nah ini Bapak ini, ya, waktu mau dioperasi, mereka telepon ke saya, Pak tolong Pak, istrinya nangis-nangis karena diprediksi 50-50, ya, bisa sembuh bisa tidak, ya, karena kebanyakan tidak, karena sana sudah banyak virus bakterinya. Lalu diprediksi operasinya lama. Lalu kami doa, saya bilang, Pak jangan khawatir, ya, melangkah dengan iman. Ya Pak, iya Pak, ya Pak Pendeta, ya pokoknya langkah dengan iman. Tiba-tiba kok belum lama, ya katanya diprediksi agak lama sekali. Itu belum cuma setengah jam atau enggak setengah, keluar. Loh ini apa ini? Mungkin sudah enggak berhasil mungkin. Keluar. Lalu dokternya namanya dokter Ong, ngelus-ngelus dada. Loh apa yang ngelus dada? Oh haleluya, puji Tuhan. Penyakitnya Tuhan sudah roba. Enggak ada apa-apanya. Beri kebenaran bagi Tuhan. Sampai itu, ya, iblisnya itu menangis. Luar biasa Tuhan kita. Ya, apa yang difirmankan akan dilakukan cepat dan segera. Amin. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, catat baik-baik. Ya, apapun masalahmu, jangan kau pernah takut. Badai besar apapun yang menimpa saudara, jangan kau pernah takut. Amin. Jangan kau pernah khawatir. Amin. Ya, jangan pernah takut. Ya, badai besar apapun. Ya, saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, karena Tuhan itu selalu bukan hanya berperang bagi kita, bukan hanya menyertai, tapi Dia memberikan kelepasan bagi kita. Amin. Ya, kenapa? Karena Dia akan bukan hanya menjaga kita, Dia akan memegang tangan kita. Ya, Dia akan memegang tangan kita dan menggendong kita, menggendong saudara dan saya. Amin. Makanya ada orang yang berkata, mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini, ya. Waktu dia berjalan di tempat yang tidak ada masalah, dia melihat ada 4 telapak kaki, ya, bekas telapak kaki itu, ya. Dia percaya ini Tuhan ada beserta dengan dia, dengan orang ini, ya. Tapi waktu berjalan di jalan-jalan yang berbatu-batu, ya, bertobing-tobing itu, apa yang terjadi? Kok tiba ada 2 kaki. Lalu dia protes sama Tuhan, loh Tuhan, berarti Tuhan itu meninggalkan saya, ya. Karena cuma ada 2 telapak kaki yang ada, bekas telapak kaki. Lalu Tuhan berkata, itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku. Aku yang menggendong kamu. Berikutlah bagi Tuhan. Aku yang menggendong kamu. Itu sebenarnya saya beritahu. Dengar baik. Sebesar apapun badai yang menimpa saudara, seberat apapun malapetaka yang menimpa saudara, jangan pernah takut. Karena Tuhan bukan hanya menyertai, tapi Tuhan menggendong kita sampai tiba hari waktunya Tuhan yang indah. Ada sebuah lagu berkata begini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di
baku ada senanti dunia yang tak ternilai dan abadi. Nanti kita nyanyikan setelah firman Tuhan ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun badai besar yang menimpa saudara, apapun malapetaka besar yang menimpa saudara, jangan kau pernah takut dan pernah kecewa. Ya, jangan pernah cemas. Kenapa? Percayalah, Tuhan bertanggung jawab atas badai besar yang menimpa saudara. Tuhan bertanggung jawab atas malapetaka besar yang menimpa saudara. Kenapa? Karena saudara adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita ini anak yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dengan baik. Ya, tetap tenang di tengah badai yang mengamuk. Tetap tenang di tengah badai besar yang mengamuk. Kenapa? Karena Tuhan sedang berperang untuk mengalahkannya. Dan Tuhan hadir untuk menyertai kita. Tuhan hadir juga memberikan kelepasan bagi kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Langit di tengah bulan itu dasari setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita akan dengan iman seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Dan Roh Kudus termantaikan firman-Mu bagi kami. Bila kami melangkah sesuai dengan firman-Mu, bahwa Tuhan selalu berperang bagi kami. Kami tidak akan takut cemas menghadapi badai yang begitu besar yang menimpa kami. Oh, kami tidak pernah takut malapetaka yang coba menyerang kami. Karena Tuhan selalu berperang bagi kami. Tuhan hadir untuk menyertai kami. Dan Tuhan juga ada untuk memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan engkau selamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Kita pada hari Sabtu depan ya, kita akan adakan retreat ya di Terawas ya, di Blessing Hill ya. Ya itu sebab Bapak Ibu ya, persiapkan hati kita sama-sama supaya mengalami retreat ini sungguh-sungguh kita mengalami lawatan Tuhan ya. Fellowship ini sungguh-sungguh kita diberkati. Ada satu dengan lainnya saling mengenal ya, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan ya. Dan saya minta terutama anak-anak muda ya, kalau ada tidak boleh keluar malam ya, tidak boleh keluar malam. Kalau ada, sudah di dalam lokasi tidak bisa keluar lagi ya. Karena saya mendengar waktu di Immanuel ada waktu tahun lalu ada yang keluar ya, pulangnya jam 4 pagi katanya ya. Jadi hati-hati ya, jadi tidak boleh keluar. Kalau sudah di sana tidak boleh keluar. Kalau boleh keluar tidak boleh masuk lagi nanti ya. Jadi hati-hati. Jadi kita harus hormati ya hadirat Tuhan, karena kita ini bukan pesiar sana, kita berfellowship dengan Tuhan ya. Oke. Untuk mungkin bisa yang belum bisa berurusan dengan Ibu Melani ya untuk acaranya. Mungkin kita hari Sabtu itu jam 8 ya, kita sudah kumpul di sini ya. Kumpul jam 8 sama-sama kita beribadah di saya tidak tahu yang seksi acaranya siapa? Meta. Oh iya. Oke. Nanti Meta masih ada di Eropa sekarang ya, masih ada lagi keliling Eropa. Nanti mungkin tanggal 9 dia kembali ke Indonesia, ke Surabaya. Ya, kita doakan supaya semua lancar. Oke, Bapak Ibu, untuk jangan lupa untuk ibadah kita ya, setiap pagi itu ya, doa pagi. Kita ada doa pagi antara jam 5:30 sampai jam 6 ya. Ada juga untuk Zoom meeting, itu Senin sampai Sabtu ya kalau doa pagi. Yang Zoom itu kita membahas firman Tuhan itu pada hari Rabu ya. Hari Rabu jam 6:30 Pak Bambang ya. Ya. Kemarin kita berbicara tentang kutuk, sekarang kita sudah pindah tema. Jadi tentang apa Pak? Tentang akhir zaman ya. Kita sudah belajar bicara tentang akhir zaman, penting sekali akhir zaman. Kita sudah masuk di akhir zaman ya. Hari Rabu jam 6:30 ya, dan juga ibadah raya kita jangan lupa. Oke. Untuk yang punya kaos Elroy jangan lupa dibawa untuk itu ya. Untuk acara retreat dibawa kaos Elroy-nya ya. Oke, karena semua dari Jember, Perak semua kan juga pakai kaos Elroy. Oke. Untuk itu sementara untuk itu dulu. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Bersyukur, terima kasih Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menghibur kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apapun pergumulan jemaat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan juga yang Tuhan dalam pergumulan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pergumulan juga dalam keluarga,
Tuhan yang campur tangan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Berkat dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan curahkan di setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan Elroy dimanapun berada. Kami juga mau berdoa tuh bagi jemaat yang bekerja bisnis, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, buat mereka lancar, berhasil, sukses, pekerjaannya di kepala, bukan ekor dan bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah, kuliah, buat mereka berhasil, akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, dan hikmat, dan juga semangat belajar. Pergaulan buruk Tuhan dijauhkan, dan juga semangat belajar mungkin tambah-tambahkan bagi mereka semua. Tuhan dijauhkan dari pergaulan buruk, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Nama Yesus muliakan. Demikian juga Tuhan akan program-program PDL Roy Tuhan, baik itu doa pagi Senin sampai Sabtu, Zoom meeting, PA atau pemain Alkitab hari Rabu malam, dan juga ibadah raya di setiap-tiap cabang yang di pusat ini Tuhan, ibadah yang juga direkam oleh YouTube mau Instagram, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pelayanan juga di penjara, juga pelayanan untuk retreat pada minggu depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati, berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik bersama WL juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan dengan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmati putar yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, bertambahkan kami untuk melayani Tuhan lebih lagi. Kami tetap menyerahkan tempat ibadah PDL Roy Pondok Chandra bersama pastorinya Tuhan, karena masa kontraknya sudah akan habis pada bulan Agustus ini. Tuhan yang campur tangan dan berkati satu kerinduan kami. Tuhan, kami bukan saja jadi sewa terus-menerus, tapi kami juga bisa memiliki rumah ibadah yang permanen dengan tempat pastorinya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Semua yang sudah menopang untuk itu, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tibakan di rumah masing-masing selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat ulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dari bangsa kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Kudus yang dasar Tuhan bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.